Tulang akan semakin rapuh seiring pertambahan usia, termasuk saat memasuki usia 50 tahunan. Lutut bisa jadi tak kuat pada usia itu. Biasanya ditandai dengan nyeri, terutama ketika dipakai untuk menopang berat badan ataupun beraktivitas lama. Lantas gimana cara memperkuat lutut pada usia 50 tahun? Di usia ini banyak orang yang mulai mengalami keluhan dan pengapuran pada sendi lutut. Untuk itu, yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Lutut merupakan salah satu sendi terbesar dan paling kompleks di tubuh manusia. Sendi ini memungkinkan kita berjalan, naik tangga, mengangkat barang, hingga duduk serta berdiri. Namun karena perannya yang vital, lutut juga menjadi sangat rentan terhadap cedera seperti osteoartritis, terutama apabila misalnya kita berat badannya berlebih, karena dia akan menopang cukup tinggi gitu ya berat badan dari tubuh kita. Nah, ini beberapa cara yang bisa kamu lakukan, terutama untuk usia 50-an, agar bisa menjaga lutut agar tetap kuat. Yang pertama adalah rutin bergerak dengan latihan yang tepat. Gimana latihan yang tepat? Sendi lutut dirancang untuk bergerak. Aktivitas rutin tidak hanya mengurangi kekakuan, tetapi juga memperkuat otot-otot di sekitar lutut. Karena dia akan membuat yang namanya penyangga alami. Pilih latihan yang berdampak rendah seperti jalan kaki, berenang, yoga, atau bersepeda. Hal ini akan mengurangi beban daripada lutut, tetapi tetap memperkuat otot di sekitar lutut, meningkatkan fleksibilitas, sirkulasi darah, dan menjaga berat badan tetap ideal. Dan yang kedua adalah pastikan jaga berat badan ideal. Setiap kilogram berat badan yang berlebihan akan memberikan tekanan ekstra di sendi lutut. Nggak hanya beban mekanis, lemak juga memicu peradangan yang mungkin memperparah kondisi nyeri di lutut. Studi menunjukkan bahwa penurunan berat badan hanya 5-10% aja, itu bisa dapat mengurangi gejala nyeri sampai signifikan. Lalu yang ketiga adalah hindari cedera. Walau disarankan untuk olahraga dan tetap aktif bergerak, untuk menghindari dari cedera, penting untuk memilih latihan yang tepat. Aktivitas olahraga yang high impact seperti lari atau lompat bisa memperparah kondisi lutut. Mulailah dengan olahraga yang low impact seperti tadi ya, berenang ya. Kalau bisa di air, karena di air itu akan memperingan tubuh kita karena sebagian berat dari badan kita akan ditopang oleh air. Barulah ke latihan seperti berjalan, sepeda statis ya, atau misalnya hanya leg raise di kursi saja sambil duduk untuk awalnya. Selanjutnya adalah berhenti merokok. Merokok terbukti memperparah kondisi sendi, bahkan meningkatkan risiko peradangan pada lutut. Nggak hanya rokok konvensional, rokok elektrik atau vape juga memiliki dampak negatif yang serupa terhadap kesehatan sendi. Menghentikan dari kebiasaan merokok ini adalah hal penting dari kesehatan lutut kita, karena mungkin tanpa disadari dia ini akan merusak pembuluh darah ya. Maka sirkulasi ke banyak organ vital yang ada di tubuh kita juga akan terganggu, termasuk lutut, sehingga pelumasnya juga nggak akan bagus alirannya ke sana. Lalu selanjutnya adalah konsumsi makanan yang menyehatkan sendi. Apa aja? Pola makan bergaya Mediterania, yakni ada banyak sayuran, ikan, buah, dan kacang-kacangan terbukti menurunkan peradangan dan mendukung kesehatan sendi. Hindari makanan yang ultra proses gitu ya, makanan olahan, tinggi gula, lemak jenuh yang bisa memicu peradangan lebih lanjut. Selanjutnya adalah perhatikan postur tubuh. Postur tubuh yang buruk bisa menyebabkan tekanan yang tidak rata pada sendi, termasuk lutut. Sehingga saat berdiri, menegakkan badan, tarik bahu ke belakang, dan sejajarkan kepala tubuh adalah postur yang baik. Saat duduk, jaga punggung juga agar tetap lurus dan kaki menyentuh lantai. Karena postur yang baik akan membantu kerja otot menopang sendi lebih optimal. Lalu berikutnya adalah pilih sepatu yang nyaman, yaitu hindari sepatu hak tinggi, apalagi yang solnya keras gitu ya. Gunakan sepatu dengan sol yang empuk, mendukung lengkung daripada telapak kaki, dan juga cukup empuk dan enak dipakai berjalan untuk perjalanan jauh. Bila perlu, tambahkan ortotik atau insole khusus. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi impact atau beban daripada lutut, sehingga ketika berjalan masih tetap nyaman dan tidak menyebabkan nyeri di lutut. Lalu yang berikutnya adalah jaga kesehatan tulang. Walaupun kita lagi ngomongin sendi, tapi sendi yang sehat memerlukan tulang yang kuat. Pastikan cukupi gizi seperti kalsium dan vitamin D, gak perlu dari makanan yang mahal-mahal, ya cukup dari konsumsi ikan gitu ya, yang bisa kamu temukan di pasar, produk susu kalau misalnya tidak alergi dan suka. Terus juga kalau untuk vitamin D-nya kamu bisa manfaatkan sinar matahari dengan cara berjemur. Dengan begitu kamu tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi yang tepat tanpa harus keluar biaya yang mahal.
Nah, itulah dia beberapa tips, ada 8 tadi ya cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan sendi, terutama pada orang-orang yang udah usia lanjut di atas 50 tahun yang mungkin lebih membutuhkan tips-tips berikut ini. Bersama saya Dr. Bimo, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya.